Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau terus belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ketaatan kami dalam mendengarkan firman-Mu menunjukkan kalau kami sungguh-sungguh ingin menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar akan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dengan iman kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan iman kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebagian orang percaya memiliki kesombongan rohani. Dia sering mengatakan kepada sesama orang percaya, aku lebih beriman daripada engkau. Buktinya, aku sering ke gereja, aku sering memuji Tuhan, aku memberikan persembahan yang lebih banyak, aku mengikuti persekutuan-persekutuan, sehingga jelas imanku lebih besar daripada engkau. Itu adalah sebuah kesombongan rohani. Pernahkah kita berkata kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami, atau berikanlah iman kepada kami? Hal itulah yang dikatakan murid-murid kepada Yesus. Murid-murid berkata kepada Yesus sebagai gurunya, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Tetapi apa kata Yesus? Apakah Yesus menambahkan iman mereka? Bukan. Tapi Yesus dengan jelas, tegas mengatakan, kalau ada sebesar sebiji sesawi saja imanmu, engkau dapat mengatakan kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dasar laut, maka dia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan persoalan besar iman, kecil, tetapi ada kualitasnya. Jadi iman seseorang itu tidak bisa diukur secara kasat mata. Kita tidak bisa mengatakan aku lebih beriman karena aku lebih baik dari dirinya. Di sana terjadi penghakiman. Tidaklah demikian.
Ketika kita beriman kepada Tuhan secara penuh dan total, kita tidak lagi percaya kepada dunia, kita tidak lagi percaya kepada kekuatan-kekuatan yang bisa menolong kita selain kekuatan Tuhan. Beriman kepada Tuhan berarti kita harus menaruh hati seutuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebesar sebiji sesawi. Jadi biarlah Tuhan yang memberikan iman itu kepada kita. Dan iman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga kita dapat melakukan dan menjadi orang yang taat dalam mengerjakan segala sesuatunya. Ketika Yesus setelah mengatakan itu, Yesus kembali mengatakan tentang seorang hamba yang melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh tuannya. Ketika tuannya datang, maka tuannya tidak akan mungkin mengajak dia makan. Tetapi tuannya akan mengatakan, sediakanlah hidangan bagiku, ikatlah pinggang, dan layanilah aku. Seorang hamba harus dengan taat melakukan apa yang diperintahkan. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Sudah itu menjadi bagiannya. Dia tahu posisinya sebagai hamba. Dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada tuannya. Dia tidak melakukannya dengan gerutu, walaupun tuannya mungkin datang larut malam. Tetapi dia tetap siaga, kapan tuannya datang, dia akan layani tuannya. Dan pada akhirnya, ketika tuannya juga tidak berterima kasih kepadanya, dia tetap mempunyai kepribadian yang teguh. Karena dia mengatakan, ini sudah menjadi bagian tugasku. Aku melakukannya karena ini bagianku. Karena ini tugasku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, terlihat di dalam seorang diri hamba terdapat kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang membuat dia paham, mengerti, melakukan apa yang harus dia kerjakan, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mengeluh, atau dengan harapan orang memuji dia, mengucap syukur, berterima kasih kepada dia, bukan. Tetapi terlihat kelasnya, rendah hatinya terlihat terpancar kalau dia memang pribadi yang hebat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah orang rendah hati bisa langsung menjadi rendah hati tanpa dia mengenal Tuhan? Tidak. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, yang mengatakan iman kita berkata, Tuhan berkuasa atas hidupku, apa yang kulakukan, apa yang akan terjadi di depanku Tuhan tahu. Maka di sanalah terlihat Bapak Ibu, kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan iman kita percaya apa yang kuterima, apa yang diberikan Tuhan kepadaku pada saat ini, bukan karena kuatku tetapi karena Dia. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan berikan aku talenta, Tuhan berikan aku karunia, maka aku harus melakukan yang terbaik di dalam hidupku untuk melayani Tuhan melalui setiap umatnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kerendahan hati ada ketika iman kita sudah ada kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sombong kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kita akan menjadi pribadi yang angkuh, tidak peduli akan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, kita tidak taat. Sebagai suami, istri, orang tua ada tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelayan, sebagai anggota jemaat, sebagai pemimpin, sebagai bawahan, semua kita punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi tunjukkan kelasmu kalau kita menjadi kelas yang beriman dan kita taat untuk melakukannya karena kita berkata, karena memang aku adalah bagian
untuk mengerjakan pekerjaanku saat ini, mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Walaupun orang tidak berterima kasih, walaupun orang tidak melihat jerih lelah kita, tetapi kita tidak menunjukkan kepribadian kita. Memang kita berkualitas, memang kita memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah hati sebagai hamba tadi yang tetap rendah hati karena dia punya iman. Karena iman itu lahir ketika kita mendengarkan firman-Nya, ketika kita percaya ada kuasa Roh yang memberikan pengertian bagi kita untuk mengimani Tuhan di dalam kehidupan, mengimani Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat, orang yang rendah hati, orang yang tetap bisa memelihara iman. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, karena kami percaya ada kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang kami iman dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.